Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akuntansi pajak terkait dengan liabilitas. Saya akan menjelaskan mengenai utang pajak sewa. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Contoh soal untuk utang pajak sewa. Pada tanggal 1 April 2013, PT Citra menyewa sebuah bus berukuran sedang kepada PT Dami sebesar biaya 100 juta rupiah untuk jangka waktu 3 bulan. Dalam hal ini, kedua perusahaan merupakan perusahaan kena pajak. Untuk ayat jurnal PT Citra pada tanggal 1 April 2013, sewa dibayar di muka sebesar 100 juta rupiah masuk ke debit, untuk PPN masukan sebesar 10 juta masuk di debit, dan untuk utang PPh pasal 23 masuk di kredit sebesar 2 juta rupiah, dan untuk kas masuk di kredit sebesar 108 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 Mei 2013, untuk utang PPh pasal 23 masuk di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Ayat jurnal PT Dami pada tanggal 1 April 2013, kas sebesar 108 juta masuk di debit dan PPh pasal 23 pas dibayar di muka sebesar 2 juta masuk di debit, untuk PPN keluaran sebesar 10 juta masuk di kredit, dan pendapatan sewa sebesar 100 juta masuk di kredit. Yang berikutnya, utang pajak imbalan hasil. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2, imbalan jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, sedangkan berdasarkan PMK 244, PMK 03 2008, SE 53 _BJ _2009, jenis jasa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2, dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto, tidak termasuk PPN. Untuk contoh soal utang pajak imbalan hasil, pada tanggal 12 Mei 2014, PT Raja Wali membayar fee jasa audit sebesar 30 juta rupiah, belum termasuk PPN, kepada kantor akuntan publik Heri dan rekan. Untuk ayat jurnal PT Raja Wali, tanggal 12 Mei 2014, beban jasa audit sebesar 30 juta masuk di debit, untuk PPN masukan sebesar 3 juta masuk di debit, utang PPh pasal 23 sebesar 600.000 masuk di kredit, dan kas sebesar 32.400.000 masuk di kredit. Dan pada tanggal 10 Juni 2014, utang PPh pasal 23 sebesar 600.000 masuk di debit dan kas 600.000 masuk di debit. Dan ayat jurnal untuk kantor akuntan publik Heri dan rekan pada tanggal 17 Mei 2014, kas sebesar 32.400.000 masuk di debit, untuk PPh pasal 21 dibayar di muka sebesar 600.000 masuk di debit, PPN keluaran sebesar 3 juta masuk di kredit, dan pendapatan jasa sebesar 30 juta rupiah masuk di kredit. Selanjutnya yaitu PPN terutang. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan selanjutnya wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dan PPNP yang terutang. Apabila penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud. Berikutnya, sebagian besar barang dan jasa yang kita beli merupakan barang dan jasa kena pajak sehingga dikenakan PPN. Penjual yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak boleh melakukan pemungutan PPN. Sebaliknya,
Ketika PKP membeli barang atau jasa, PKP juga dipungut PPN oleh supplier atau penyedia jasa PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa yang disebut sebagai pajak masukan. Penyampaian SPT masa PPN wajib dilaporkan oleh PKP, baik kondisi kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Dalam 1 bulan, jika total jumlah pajak keluaran lebih besar dibanding dengan jumlah total yang pajak masukan, maka akan terjadi lebih bayar. Jika total jumlah pajak pengeluaran lebih kecil dibanding dengan total jumlah pajak masukan, maka akan terjadi lebih bayar. Dalam hal ini, PKP bisa memperhitungkan kelebihan bayar tersebut pada masa pajak berikutnya. Lalu akan saya berikan contoh ilustrasi. Misalkan pada tanggal 1 September 2013, PT Alaska membeli secara tunai 200 unit barang dagang dengan harga 10 juta. PT Alaska mencatat persediaan barang dagangannya dengan menggunakan metode perpetual. Pada tanggal 6 September 2013, PT Alaska menjual seluruh barang dagangan tersebut secara tunai dengan harga jual sebesar 14 juta yang belum termasuk PPN. Maka ayat jurnal yang dibuat oleh PT Alaska yaitu pada tanggal 1 September 2013 tercatat debit persediaan barang dagang 10 juta, debit PPN masukan 1 juta, lalu kredit kas 11 juta. Pada 6 September 2013, debit kas 13 juta 400, kredit PPN keluaran 1 juta 400, penjualan kredit 14 juta. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2013, debit PPN keluaran 1 juta 400, PPN masukan kredit 1 juta, dan kredit kas 400. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adit. Yang selanjutnya yaitu utang obligasi. Bunga termasuk premium dan diskonto yang diterima atau diperoleh dari transaksi obligasi harus diperhitungkan sebagai penghasilan dan oleh karena itu dikenakan PPh. Penghasilan atas transaksi obligasi yang tidak dijual di bursa efek dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Sedangkan penghasilan atas transaksi obligasi yang dijual di bursa efek akan dikenakan PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan pemerintah. PPh pasal 23 tergolong pajak yang dibayar di muka. Kemudian premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009, JO PMK 85/PMK 03/2011, besarnya PPh final atas penghasilan dari transaksi obligasi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai tarif P3P, yaitu perjanjian pengindaran pajak berganda, bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Kemudian yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif P3P bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih nilai nominal obligasi di atas harga perolehannya. Yang ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai tarif P3P bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih nilai nominal obligasi di atas harga perolehannya. Yang keempat, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima
dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan lembaga keuangan. Tahun 2009 sampai 2010 sebesar 0%. Tahun 2011 sampai 2013 sebesar 5%. Kemudian untuk tahun 2014 dan seterusnya sebesar 15%. PPh final yang dikecualikan atas diskonto maupun bunga yang diterima dan atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kemudian contoh soalnya, pada tanggal 1 April 2010, obligasi PT Graha Eden dengan nilai nominal 100 juta dibeli oleh PT Kilang Nirwana dengan kurs 97 di Bursa Efek. Bunga nominal obligasi ditetapkan sebesar 12% per tahun, di mana bunga ini akan diterima oleh PT Kilang Nirwana dalam 2 kali pembayaran untuk setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Obligasi diterbitkan pada tanggal 1 April 2010 dan akan jatuh tempo pada 1 April 2013. Sekuritas utang ini diklasifikasikan oleh PT Kilang Nirwana sebagai trading securities. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 April 2010, yaitu investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan di sisi debit sebesar 97 juta, dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 450.000 dengan perhitungan 100 juta dikurangi 97 juta dikali 15%. Kemudian di sisi kredit ada kas sebesar 97.450.000. Sedangkan ayat jurnal yang dibuat dalam pembukuan PT Graha Eden untuk mencatat penjualan obligasi dan penyetoran utang PPh ke kas negara adalah tanggal 1 April 2010, yaitu kas di sisi kredit sebesar 97.450.000, kemudian diskonto obligasi sebesar 3 juta di sisi debit, dan di sisi kredit ada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 450.000 dan utang obligasi sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010, utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 450.000 di sisi debit dan kas sebesar 450.000 di sisi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.